Tentang soal deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini, saya justru aja bingung nih, karena pemerintah, terutama misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kok justru dia mengklaim bahwa deflasi 5 bulan berturut-turut ini ya karena keberhasilan pemerintah itu mengendalikan harga katanya, dan ini berkat antara lain karena adanya impor bahan pangan. Saya bingung justru kenapa deflasi kok malah diklaim sebagai prestasi dari pemerintah. Iya, bagaimana mungkin seolah-olah bahwa deflasi itu menerangkan sukses pemerintah untuk mengendalikan harga pangan melalui impor. Jadi mau menerangkan sesuatu yang sebetulnya bisa dideteksi, ya bukan dengan metodologi yang mau dimanipulasi seolah deflasi itu bukan fungsi dari turunnya daya beli. Padahal kita tahu dari awal dalam semua riset bahkan data makro bahwa kemampuan atau daya beli publik itu turun, dan semua hal itu menunjukkan secara transparan bahwa kelas menengah tidak mampu lagi untuk menabung. Dia mulai tiap hari dia lihat ATM-nya, dia tahu bahwa itu dia mesti hemat sehingga dia tidak tergiur atau memang ditekan untuk tidak mengkonsumsi lagi kan. Jadi sebetulnya kita mau pastikan apa sih yang terjadi pada negeri ini. Kenapa mesti ada semacam statement bahwa deflasi itu justru adalah keberhasilan kan. Selain kalau memang ada pertumbuhan ekonomi, ada kenaikan pendapatan, ada upah buruh yang dijamin, macam-macam. Lalu kita lihat bahwa oke, kalau begitu deflasinya positif maknanya. Tetapi ini deflasi dalam makna yang negatif. Gampangnya begitu untuk menerangkan pada publik bahwa daya beli rakyat itu memang turun, sehingga mau diturunkan pun harga barang-barang itu nggak ada yang mau beli. Kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Kita lihat misalnya bagaimana untuk soal beras yang disebut sebagai faktor pengendalian pangan sehingga terjadi deflasi. Sekarang keluarga-keluarga kecil itu lebih baik membeli di warteg yang bisa mereka ukur berapa konsumsi mereka ketimbang membeli bahan pangan untuk dimasak dan kadangkala berlebihan masaknya dan mahal harganya kan, harga bahan makanan itu. Jadi mereka membeli di warteg sebetulnya. Kan itu bukan menerangkan bahwa deflasinya sukses, justru tidak mampu untuk membeli bahan memasak sendiri, maka ke warteg yang mungkin biasanya minta 1 sekarang tinggal 3/4 porsi kan, itu menunjukkan bahwa daya belinya kurang gitu. Jadi kita mau supaya ada kejujuran pada pemerintah bahwa deflasi itu penanda daya beli yang tidak ada sehingga harganya turun kan. Hal yang mudah kita lihat bagaimana kemasukakalan keterangan pemerintah itu akhirnya dibatalkan oleh fakta bahwa begitu banyak kelas menengah yang menganggur akhirnya tuh dan mulai makan tabungannya tuh. Begitu banyak kasus PHK mungkin di Jawa untuk industri tekstil sampai 15.000 atau mungkin sekarang udah 25.000 tuh kan. Data itu menunjukkan bahwa tidak ada uang di tabungan atau di dompet konsumen, sehingga mereka yang menghemat konsumsi itu, dan sinyal pasarnya diturunkan harganya tapi tidak ada daya beli. Jadi deflasi yang terjadi betul-betul adalah akibat dari tidak adanya daya beli.